Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fadil ulama al-ajillah nafa'ana Allah bi wazir ulumihim wa bi husni adabihim wa bi sallallahu alaihi wa ala ma'ahum wa ala habibih Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga kita di subuh hari ini dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barokah, majelis bayan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta para pengikut yang telah setia memperjuangkan agama yang benar. Para alim ulama dan sahabat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang kita buat ini, kerja dakwah yang kita buat, yang telah diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita ini, tujuannya tidak lain, tidak bukan semata-mata bagaimana kita ini semua mati, meninggal dalam keadaan sukses di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita satu, bagaimana kita ini sukses, bagaimana suksesnya para sahabat, bagaimana suksesnya para anbiya alaihi wassalam. Mereka telah sukses di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam usaha atas agama. Diletakkan pada agama, mengamalkan agama secara sempurna. Dan kita tidak dapat mengamalkan agama secara sempurna melainkan dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, mereka 120.000 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka telah sukses. Mereka sudah mendapat gelar stempel dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesuksesan yang ingin kita dapatkan, ya. Kita juga mau sukses bagaimana suksesnya para sahabat. Orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu daripada kita ini, mereka adalah orang-orang yang lebih selamat daripada fitnah. Dan kita yang masih hidup ini belum ada jaminan terselamat daripada fitnah. Jadi usaha dakwah yang kita buat ini, lagi dan lagi kita buat usaha dakwah dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, senantiasa dalam arahan dakwah ini, supaya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti daripada Allah cinta kepada kita ini, ista'malahu. Seseorang itu akan disibukkan, akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan dalam perkara agama. Orang-orang yang diberikan kepahaman dalam agama ini, maknanya dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik. Maka para ulama kita, ulama-ulama ahli hadis, mereka mensyaratkan hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah sehingga mereka dipahamkan agama ini orang-orang yang akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ini di dalam kitab Fathul Qorib bil Mujib pada tahqiq disebutkan. Jadi hadis wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ini hadisnya untuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Maknanya dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini adalah orang-orang yang sukses. Berapa banyak hari ini orang meninggal tidak husnul khotimah.
Berapa banyak orang hari ini meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu pertama, dahi yang berkeringat. Orang yang meninggal dahi yang berkeringat ini tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hidungnya mengembang, ya. Dan yang paling mencolok di antara tanda-tanda, meskipun banyak tanda-tandanya, yang paling mencolok adalah sebelum meninggal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah, ya. Orang-orang yang meninggal sebelum meninggalnya akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini orang yang sukses, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan sukses, ini yang kita inginkan. Ini susah meninggal seperti ini, susah meninggal, ya. Kalau kita cuma mengandalkan amal ibadah kita hari ini belum ada jaminan sukses apa enggaknya kita. Banyak orang yang kesehariannya fokus dengan ibadah, ujung-ujung di akhir kematiannya justru jauh daripada ibadah. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang jauh daripada ibadah, jauh daripada Allah ketika meninggal, bahkan detik-detik kematiannya justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hidayah ini betul-betul liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah ini penentu apakah kita pantas masuk surga Allah atau pantas masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Makna dakhala jannah ini pasti masuk surga. Maknanya apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah lam tamassahu nar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu maknanya. Makna daripada mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Maknanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam tamassahu nar. Barang siapa di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau kita tidak disentuh oleh neraka, berarti kita masuk surga. Wakil riwayat dalam riwayat lain disebutkan man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maknanya meninggal. Barang siapa yang meninggal la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, haramat alaihi nar, maka niscaya diharapkan bagi dia ini api neraka. Jadi meninggal dalam keadaan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang benar, iman 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, haramat alaihi nar, niscaya akan diharapkan baginya api neraka. Ini yang kita usahakan siang dan malam. Dakwah yang kita buat, yang kita diajarkan oleh para masyayikh yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW ini bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada islah setiap detiknya dalam diri kita, sehingga ada potensi hidayah yang kita dapatkan ini bisa menjangkit kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang amalnya baik ini akan dikirimkan oleh Allah sejauh-jauhnya, seperti apel Amerika. Apel Amerika itu kalau apelnya itu kualitasnya buruk, ini paling jatuh-jatuh di bawah-bawah di makan ulang. Kalau apelnya itu kualitasnya baik, bisa jadi dijual sekitar Amerika. Tapi kalau ini apel yang tumbuh, yang berbuah ini kualitasnya terbaik, bagus, maka akan dikirim ke luar negeri sejauh-jauhnya. Begitu pula kita ini orang-orang yang mengusahakan iman ini, islah perbaikan diri ini. Kalau kita punya amal baik akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu sejauh-jauhnya, akan ditunjukkan kepada dunia. Inilah orang-orang yang
yang baik amalnya, yang cocok dijadikan panutan.